Quran Surat Ali Imran ayat 160. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang surukumullahu fala ghaliba lakum wa iyahzulkum faman zalladzi yang surukum min ba'dihi wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Jika Allah hendak menolongmu, maka tidak siapapun dapat mengalahkan kamu. Dan jika dia hendak mengalahkan kamu, siapakah lagi yang akan menolongmu sesudah dia? Dan kepada Allah lah hendaknya bertawakal orang-orang yang beriman. Jika Allah hendak menolongmu, maka tidak siapapun dapat mengalahkan kamu. Kepada kita sudah diajarkan bahwasanya yang maha kuasa atas seluruh alam ini adalah Allah. Dia yang menguasai dan sebenar merajai langit dan bumi, laut dan darat, bahkan sampai kepada sungai-sungai yang mengalir. Kadang-kadang medan perang itu sendiri, letak bukit dan sungainya, hutan rimbanya dan sawah-sawahnya dengan tidak hasil usaha kita telah disediakan Allah untuk menolong kita. Itu sebabnya di dalam perang dipentingkan benar menyelidiki medan. Kadang-kadang musim hujan, musim panas, dan seumpamanya pun turut menentukan kalah dan menangnya perang. Oleh sebab itu, komandan wajib di samping mempelajari medan perang, mempelajari pula keadaan cuaca. Kalau Allah memberikan ilham kepada pimpinan dapat menilai medan dan cuaca itu saja, dialah yang akan lebih tahu bahwa medan dan cuaca pun yaitu pemberian Allah semata-mata dapat jadi alat untuk menang. Dalam saat demikian, siapakah yang akan dapat mengalahkan kita? Maka datang lagi lanjutan ayat. Dan jika dia hendak mengalahkan kamu, siapakah lagi yang dapat menolongmu sesudah dia? Manusia wajib mempersiapkan segala alat yang ada padanya, baik dalam suasana perang maupun dalam suasana damai. Musuh-musuh pun akan bersedia pula. Akan tetapi kalau Allah hendak mengalahkan, pasti akan terjadi hal-hal yang di luar perhitungan manusia. Dan tidak ada satu kekuatan yang dapat menyetop hal itu. Napoleon menyerang Rusia dengan tentara besar, hampir 1 juta, yaitu 800.000 orang. Akan tetapi dia telah pulang ke Prancis dengan kekalahan yang sangat besar pula. Sampai tentaranya hancur lebur, tinggal 25.000 orang saja yang pulang. Apa sebab? Di Rusia dia dihancurkan oleh musim dingin, oleh salju yang tebal, dan dia kecewa karena segala rencana gagal belaka. Dia yakin pada mulanya bahwa Moskow akan dapat direbutnya dengan utuh. Akan tetapi tentara Rusia terus mundur ke pedalaman dengan terlebih dahulu mengadakan bumi hangus. Setelah masuk ke Moskow, ternyata kotanya telah dibakar oleh orang Rusia sendiri dan tidak didapatinya jenderal-jenderal yang akan menyerah. Sedang dia menunggu-nunggu. Musim dingin telah datang. Dengan kecewa pulanglah dia. Di tengah perjalanan gugurlah tentaranya 1.000 demi 1.000 karena kedinginan dan kurangnya makanan. Makanan yang ada diambil di perjalanan tidak ada lagi sebab telah dibakar oleh orang Rusia. Kekalahan Napoleon di medan perang Waterloo menghadapi Jenderal Wellington ialah karena dalam penyerbuannya kepada musuh yang paling hebat di bawah pimpinan Marskal Ney, mereka tidak ingat akan adanya sebuah ngarai. Kuda-kuda yang kencang larinya dikerahkan, laksana kencangnya angin menyerbu musuh. Rupanya semua tentara itu handam karam, tertindih ke dalam jurang yang besar. Kekalahan Hitler menyerang Rusia pun sama dengan kekalahan Napoleon.
Misi yang terdekat ialah kekalahan dan kehancuran kaum komunis di Indonesia dalam usaha mereka merebut kuasa atau KUP 30 September 1965. Mereka sudah yakin bahwa maksud mereka akan berhasil dan pastilah mereka menang. Sebab sudah beberapa tahun mereka mempersiapkan dan memperpanas situasi. Dan kita pihak lawannya pun sudah mulai ragu akan pertolongan Allah. Hanya tinggal saja lagi segolongan kecil orang mukmin yang tetap beriman dan tawakal kepada Allah, meyakinkan bahwa satu waktu Allah akan turun tangan, meskipun mereka sendiri tidak tahu lagi dari mana pertolongan Allah itu datang. Akhirnya kaum komunis bertindak. Mereka membunuh 6 orang jenderal. Bujukan setan datang kepada mereka. Jenderal inilah bunuh dahulu, sebab yang lain sudah mudah saja untuk menghadapinya. Akan tetapi karena mereka tidak mengenal tawakal kepada Allah dan maksud mereka memang semata-mata jahat, hanya sehari saja rencana mereka berjalan. Petang harinya keadaan sudah dapat dikuasai oleh Jenderal Soeharto dengan pertolongan Allah. Bagaimana kalau yang dibunuhnya terlebih dahulu bukan 6 orang jenderal, melainkan 10.000 ulama? Bagaimana jadinya negeri ini kalau mereka berkuasa? Agama akan dihancurkan, masjid dan gereja akan dijadikan kandang kuda. Maka meluaplah kemarahan rakyat, sebab kepala negara yang diharapkan akan mengutuk mereka, malahan membela mereka. Rakyat, terutama rakyat yang beriman kepada Allah, diberi Allah kekuatan menyerang kaum tidak bertuhan itu. Tidak dengan bedil dan meriam, melainkan dengan pisau dan golok. Lebih 500.000 orang yang mati di seluruh Indonesia. Dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) membiarkan saja kejadian itu, sebab mereka yang kena terlebih dahulu. Mereka yang dilukai dengan pembunuhan jenderal-jenderal mereka secara hina dan keji. Akhirnya komunis kalah total. Dalam ayat ini Allah menantang siapa yang akan dapat menolong sesudah Allah. Soekarno dengan segenap wibawa dan kekuasaan dan pengaruh yang ada padanya mencoba menolong komunis. Segala siasat tetap diaturnya, akan tetapi hasilnya bukanlah komunis saja yang hancur, bahkan kewibawaan Soekarno yang membelanya pun turut dihancurkan oleh Allah. Bagaimana kita tidak akan percaya bahwa Allah itu ada? Beberapa kejadian di dunia ini memberi kita petunjuk bahwa percobaan manusia hendak menghalangi kekuasaan Allah senantiasa gagal.